kaum yang sengaja membodohkan ini gimana ini ya? Elit-elit yang sengaja membodohkan masyarakat. Ya siapa yang nggak ngiler? Ini ada bohir nih, ya kan? Satu bohir yang sakit hati. Bohir itu ada orang yang bayarinnya ya. Ada orang yang sakit, ada orang yang sakit hati dengan Jokowi secara pribadi, ya kan? Nah kemudian ada yang satu lagi, ada yang lain yang ketakutan nih. Ketakutan kalau nanti akan Gibran akan menjadi rival yang berat. Nah, ini kan juga bisa menjadi masalah gitu loh. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Ini saya tahu siapa-siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Banyak tidak seperti Wapres. Mari kita ngomong itu belum tentu juga lulus SMP. Bisa juga dia lulus SD. Majunya lagi. Di kesempatan ini, Dr. Tifa, saya, kami semua, Dr. Rizwan, terima kasih juga untuk ikut membersamai. Sekaligus mau Kepmen, keputusan menteri. Menteri apa dulu, Pak? Menteri Pendidikan. Nah, ada Bapak itu. Clear itu ya. Oke. Sebentar, ada itu. Ya, Kepmen yang ditandatangani oleh Nadiem Makarim. Bahwa penyetaraan terhadap ijazah atau dokumen hasil pendidikan luar negeri diakui untuk melanjutkan pendidikan pada sistem pendidikan Indonesia, bukan untuk melamar jabatan. Itu penyetaraan. Ibu bapak semuanya mohon maaf. Jangan dikasih informasi. Bapak ini mirip kayak Jokowi. Kamu di pengadilan itu aja. Gitu. Jadi kami nggak boleh masuk. Satu kata. Jawab aja. Tidak prosedur, Pak. Jangan dijawab. Menjumpai kamu. Kita bisa datang lebih banyak masa. Besok kita lebih banyak. Jangan macam-macam. Apakah ada dua matahari di sini? Ya, memang ada kayaknya. Bapak punya ijazah juga nggak sih? Sekolah juga nggak sih? Kan nanyanya dari tadi jawabannya kayak gitu. Sepeda saya. Itu yang melindungi. Nggak tahu dia. Sekarang wakil presidennya aja begitu. Gimana menterinya? Prinsip hukum itu kan, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Dia kan menuduh, tidak memenuhi syarat kan. Bapak harus membuktikan. Nah seharusnya yang minta keadilan itu adalah Gibran, yang dianggap korban oleh Bapak. Nah kalau misalnya gini, keadilannya itu adalah Bapak yang harus ganti rugi ke Gibran, karena Bapak sudah mencederai nama baiknya, seolah-olah ijazahnya nggak sah. Nggak. Jangan dibalik, Pak. Gibran yang harus memenuhi tuntutan Bapak. Anda mendalilkan itu palsu, itu ijazahnya nggak ini, katanya cacat apa, Gibran yang akan nuntut. Nah sekarang gini, begitu Bapak gagal membuktikan tuntutan Bapak, Gibran bisa menggugat balik Bapak. Itu yang bisa di jalan tengah. Dan Anda siap, dan Anda siap ketika resiko hukum itu sudah saya siapkan. Oke. Berarti Anda siap ketika nanti ada gugatan balik. Nggak apa-apa. Seperti Roy Suryo yang digugat oleh Jokowi hari ini. Nggak apa-apa. Monggo. Saya udah siap itu, Bu. Karena hukum itu begitu. Oke, dan Anda sudah Anda sudah tahu konsekuensinya. Itu yang fair. Oke, sebelum ke situ, Michael, kita perjelas dulu. Jadi setelah tamat SMA, kita punya dua pilihan. College dan university. University langsung. Oke. Sama-sama 4 tahun. Di college itu udah setara udah lingkungan universitas. Iya. Hanya karena tadi biaya. Rata-rata pertimbangan biaya. Seperempat bisa lebih murah. Oke. Mas seperempatnya dari universitas. Kasihkan uang kalian untuk kita demo Kementerian Pendidikan, Dikdaspen ini. Ayo kita demo. Di lembaga-lembaga kita itu hanya mengerti bahasa demo, bahasa bakar ban. Kalau kita datang baik-baik, mereka nggak bakal dengar kita. Kalau sudah rakyat marah, baru mereka takut. Ngacir. Tapi kalau dengan bahasa baik-baik begini, kita dianggap tai sama mereka. Karena kitalah sebenarnya pejuang sejati dalam mengawal demokrasi. Kaum yang sengaja membodohkan ini gimana ini ya? Elit-elit yang sengaja membodohkan masyarakat. Kalau ternyata beliau ini seorang suruhan. Terus bayarannya dia ya, ke benefit yang dia terima untuk melakukan ini semua. Katakan setahun 50 M. Ya siapa yang nggak ngiler? Ini ada bohir nih. Ya kan, satu bohir yang sakit hati. Bohir itu ada orang yang bayarinnya ya. Ada orang yang sakit, ada orang yang sakit hati dengan Jokowi secara pribadi, ya kan. Nah kemudian ada yang satu lagi, ada yang lain yang ketakutan nih,
ketakutan kalau nanti akan Gibran akan menjadi rival yang berat. Nah, ini kan juga bisa menjadi masalah gitu loh. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Ini saya tahu siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Banyak tidak seperti Wapres. Mari kita ngomongin belum tentu juga lulus SMP. Bisa juga dia lulus SD. Kita lagi. Di kesempatan ini, Dr. Tifa, kami semua, Dr. Rizwan, berterima kasih juga untuk ikut membersamai. Sekaligus mau disampaikan. Mengatakan kebenaran aja pun susah. Mendidik anak macam bagaimana ini? Udah jelas-jelas ini penyetaraan konyol-konyolan yang akan ditertawakan oleh dunia. Semua orang pun yang punya logika kecuali termul penjilat itu, ya pasti mempertanyakan surat semacam ini. Tadi Pak David juga bilang, kenapa hanya Gibran? Tadi saya udah bilang, bukan hanya Pak Gibran yang saya gugat, kandidat presiden, calon presiden saya gugat, ya kan? Nggak ada masalah. Nggak apa-apa kan, cuma 3. Pak Anies lah yang dimaksud katanya. Pak itu Anies. Bapak aja yang ngomong. Ya, Pak Anies saya bilang ada kandidat bukan warga Indonesia gitu loh poinnya. Oke. Gitu ya. Supaya adil. Iya. Jadi kedua, ketiga itu saya sangat berharap Pak Gibran mundur. Kalau nggak mau mundur, apa yang mau Anda lakukan selanjutnya? Ya, pengadilan jalan terus, berarti nggak ada damai. Artinya menunggu hasil keputusan vonisnya gimana ya. Kok ditarakan universitas, logika mana? Ini kan saya yang bicara. Diktasmen menyetarakan ijazah dari UTS itu hanya diakui. UTS itu perguruan tinggi atau enggak? Sekarang tanya, kenapa Diktasmen hanya gitu aja nggak bisa jawab. UTS itu perguruan tinggi. University Technology of Sydney. Tahu arti universitas nggak? Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Lah iya, tahu arti universitas nggak? Nggak ngerti dia. Nah, gini Pak, ini nggak sehat. Kalau orang seperti ini nggak bisa tampil di publik untuk memberikan pendidikan. Karena saya nggak rela ada orang bohong. Belum lagi ini khusus untuk Gibran, untuk jadi wali kota Solo 2020 karena dibuat 2019. Terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Pada tanggal 20 Oktober 2024, saya dan Mas Gibran disumpah. Kami disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, insya Allah saya hanya minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Berilah saya kekuatan untuk saya berani menegakkan Undang-Undang Dasar negara Republik. Dan ini produk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Boro-boro mengejar koruptor ke Antartika. Ke Solo aja susah. Hati-hati, kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya. Hati-hati kau.